Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita kali ini masih dalam bab yang sama, membahas mengenai teknologi konstruksi miniatur rumah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengenal bagian-bagian dasar rumah serta mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan dalam membuat teknologi konstruksi miniatur rumah. Dan yang kedua, memahami teknik pembuatan teknologi konstruksi miniatur rumah. Oke, teknologi konstruksi. Jadi konstruksi ini merupakan kegiatan membangun sarana maupun prasarana untuk mempermudah kegiatan manusia. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya, konstruksi ini merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. Kemudian pada umumnya, untuk pekerjaan konstruksi ini diawasi oleh beberapa orang penting, diantaranya manajer proyek dan insinyur desain. Nah, kedua orang ini bertugas untuk melakukan pengawasan pekerjaan dari dalam kantor, sehingga pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara tidak langsung, sedangkan pengawasan secara langsung di lapangan dilakukan oleh mandor proyek. Kemudian, untuk jenis-jenis proyek konstruksi. Jadi, secara garis besar, macam-macam dari bagian konstruksi ini dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada konstruksi teknik. Konstruksi teknik merupakan struktur bangunan yang direncanakan dan didesain secara spesifik oleh ahli konstruksi bangunan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pada masyarakat. Kemudian yang kedua, ada konstruksi industri. Konstruksi industri ini terdiri dari proyek-proyek teknik tingkat tinggi dalam industri dan proses produksinya. Dalam kegiatan ini, tidak jarang seorang arsitek dan kontraktor berada pada satu perusahaan untuk melakukan desain dan melaksanakan pembangunan pabrik bagi pemilik. Kemudian yang ketiga ada konstruksi gedung. Konstruksi gedung ini digunakan untuk pemenuhan sarana fasilitas umum, misalnya rumah sakit, sekolah, rumah susun, industri, bank, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada konstruksi perumahan. Nah, konstruksi perumahan ini adalah suatu proyek pembangunan perumahan atau pemukiman berdasarkan pada tahapan pembangunan yang serempak dengan penyediaan prasarana penunjang. Berikutnya, fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi ini memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, salah satu bentuk hasil konstruksi yaitu tempat tinggal. Jadi, tempat tinggal ini berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Nah, teknologi konstruksi juga berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta. Berikutnya, jadi rumah ini merupakan satu kesatuan dari beberapa unsur ruang yang membentuknya. Tanpa kelengkapan unsur tersebut, rumah tidak akan menjadi pelengkap, bahkan tidak bisa dikatakan sebuah rumah. Adapun unsur pendukung dari sebuah rumah, yang pertama ada teras depan dan ruang tamu, dapur, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, gudang, garasi, dan ruang atau kamar tambahan. Dan yang berikutnya, pada umumnya sebuah rumah memiliki 3 bagian dasar yang harus selalu ada untuk bisa disebut rumah. Yakni yang pertama, bagian bawah atau dasar. Jadi bagian ini terletaknya di bagian bawah atau disebut juga lantai. Kemudian yang kedua ada bagian tengah atau ruangan rumah. Jadi bagian ini terletaknya di bagian tengah.
terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Kemudian yang ketiga ada bagian atas atau penutup rumah. Pastinya bagian atas rumah ini layaknya seperti helm yang melindungi kepala kita dari segala benturan. Ada alat dan bahan yang kita butuhkan ketika akan membuat miniatur rumah. Yang pertama untuk alatnya, kita perlu menyediakan gunting, cutter, penggaris, pulpen, pensil, dan penghapus. Sedangkan untuk bahannya, kita bisa menggunakan styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, parakat, dan kertas duplek. Kemudian untuk teknik pembuatan miniatur rumah, ini ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum. Yang pertama ada namanya teknik pembuatan miniatur rumah dengan sambungan tetap. Jadi maksudnya sambungan tetap ini merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contohnya yakni menggunakan paku keling dan sambungan las. Kemudian yang kedua, teknik pembuatan miniatur rumah dengan sambungan tidak tetap. Nah, ini merupakan sambungan yang bersifat sementara, sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya menggunakan sambungan mur tembaut, kemudian sambungan pasak. Penjelasan yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat. Tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.